penuh dengan kezaliman. Tsumma yu'maru ba'dahu al-Qahtani walladzi ba'atsani bil haqq ma huwa biduni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang dari Qahtan. Kemudian orang-orang Qahtan ini akan berkontak langsung dengan Imam Mahdi. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Yang tentu saja teman-teman menyaksikan dengan terus berlangsungnya daurah ini, insyaallah bahwasanya demikianlah sabda Nabi terbukti benar. Sabda Nabi terbukti benar dan memang selalu benar. Wa huwas shadiqul masduq. Baik, kita masuk ke halaman 140 di mana ada hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud Ad-Darimi. Ini bukan Ad-Darimi ya. Tolong diperbaiki, bukan Ad-Darimi tapi Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi ini kitab ke-9 dalam kitab Kutubut Tis'ah, kitab yang 9, yaitu Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, abdu alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa rasyidin setelahku yang mendapatkan petunjuk. Dan gigitlah sunnah tersebut dengan apa? Dengan geraham-geraham kalian. Dan gigit dengan geraham ini tentu saja makna kiasan. Makna kiasan, bukan Anda mengambil buku tentang khulafa rasyidin kemudian Anda gigit dengan gigi geraham Anda, atau Anda mengambil Sahih Bukhari kemudian Anda gigit sekuat-kuatnya dengan geraham Anda. Bukan itu. Itu omong kosong jika seandainya Anda menyelisih sunnah Rasul, Anda memimpin tidak sesuai dengan tuntunannya para khulafa rasyidin. Tetapi yang dimaksud tentu saja adalah berpegang teguh dengannya sekuat tenaga, sebagaimana ini kita ada dokter gigi. Gimana dokter gigi Habli? Bahwa gigi terkuat adalah gigi geraham dan gigitan sangat kuat sekali. Demikian. Ada ijazahnya ya, ada penelitian tentang itu ya, tentang adu alaiha bin nawajid. Masya Allah. Dan tentu saja bagaimana mungkin kita bisa meneladani sunnah Nabi, meneladani sunnahnya khulafa rasyidin. Lah kisahnya khulafa rasyidin saja kita nggak ngerti. Lah kalau ada orang yang tidak suka Islam ngomong tentang khulafa rasyidin seenaknya saja, membawa data asal-asalan atau mungkin tanpa data, seperti yang mengatakan hadis baru ada 200 tahun setelah Nabi wafat, nanti kita langsung percaya karena kita tidak tahu tentang khulafa rasyidin. Ada yang mengatakan itu para sahabat itu rebut-rebutan kekuasaan, para sahabat jahat, para sahabat mengkhianati Nabi. Anda langsung percaya. Itu semua tentu saja sebabnya karena Anda belum pernah mempelajari tarikh yang murni tentang mereka. Karenanya diantara semangat yang mendasari dars kita pada 2018 ini adalah semangat untuk kemudian menjernihkan stigma negatif yang disematkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kepemimpinan para sahabat dan kepemimpinan setelah mereka yang berlangsung dengan bimbingan Islam. Yang mereka inginkan tentu saja udahlah nggak usah pakai Islam segala kalau bernegara. Toh juga lihat tuh sebelum kalian pada ribut perang-perangan, padahal tidak seperti itu adanya. Padahal tidak seperti itu adanya. Nanti kita lihat sepekan ini, teman-teman mudah-mudahan akan berubah pandangannya. Demikian juga kita ya, yang mendasari dars ini adalah spirit untuk menjernihkan stigma negatif yang disematkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebelah sono lagi. Dari sisi yang berbeda, di mana mereka kemudian menyebut-nyebut khilafahan atau daulah Islamiyah dan semisalnya, tetapi nyatanya malah bertentangan dengan ajaran Islam, malah bertentangan dengan sunnah Nabi, bertentangan dengan sunnahnya khulafa rasyidin. Sehingga dua pihak yang tidak bertanggung jawab ini sama-sama mengeruhkan ya kejernihan sejarah mereka, membuat orang jadi fobia dengan seruan untuk menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam seluruh sisi kehidupan. Hadirin sekalian, dilihat halaman 141. Ini sederhana, bisa dibaca. Simpelnya ini adalah pendahuluan yang mengesankan bahwasanya memang 30 tahun ini adalah 30 tahun terbaik yang dilalui oleh sebuah generasi tanpa Nabi. Saya ulangi, 30 tahun ini adalah 30 tahun terbaik yang dilalui oleh sekelompok orang tanpa Nabi. Jadi kalau ada nabinya wah biasa. Zaman Bani Israel ada kerajaan Bani Israel, rajanya Daud, rajanya Nabi Sulaiman, biasa. Tapi ini tanpa apa?
tanpa Nabi. 30 tahun yang luar biasa. 30 tahun, siapa di sini mungkin usianya sudah mencapai 30 tahun? Mungkin ada, atau mendekati 30 tahun, atau 10 tahun lagi 30 tahun. Anda bayangkan masa yang cukup singkat seperti itu, kemudian ternyata sangat banyak sekali bekasnya sampai hari ini. Tentu saja itu semua merupakan efek dari keteguhan mereka mengikuti manhaj Nabi secara sempurna. Ini adalah era paling tepat untuk kita memilih contoh ya, prototipe penerapan Islam dalam kehidupan bernegara. Kalau Anda mengambil contoh setelah Khulafa Rasyidin, mungkin Anda akan mendapatkan kekurangan di beberapa titik. Tetapi kalau Khulafa Rasyidin memang tidak sempurna secara pribadi, tetapi sempurna secara kolektif. Sempurna secara kolektif sehingga Anda, para pemimpin sekalian, para calon pemimpin, wajib kemudian mempelajari mereka dan kemudian mengikuti jejak langkah mereka. Halaman 141 juga mengisyaratkan bahwasanya 30 tahun ini berakhir dengan sesuatu yang kurang mengenakan. Berakhir dengan sesuatu yang kurang mengenakan, tetapi di injury time-nya, di menjelang atau bukan injury time-nya, beberapa saat sebelum peluit akhir dibunyikan, ya, ternyata kemudian happy ending dengan amul jamaah. Dengan apa? Dengan amul jamaah. Jadi tetap berakhir dengan happy ending menjelang akhirnya. Sebuah gol yang sangat menentukan, ya, di sebuah serangan terakhir sebelum wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Halaman 142 tentang Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq di masa jahiliyahnya ini orang soleh. Jadi Anda jangan bayangkan Abu Bakar ini mantan preman kemudian masuk Islam. Tidak, Abu Bakar ini memang sudah cemerlang CV-nya sebelum Islam. Namanya sudah sedemikian harum sebelum memeluk agama yang paling benar ini, dan satu-satunya paling benar. Dia berasal dari Bani Taim, dan Bani Taim adalah satu dari 12 kabilah utamanya Quraisy. Dan Bani Taim meskipun demikian termasuk Bani yang kecil, Bani yang tidak memiliki taring di tengah 12 Bani-Bani dalam Quraisy. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang sangat soleh. Beliau tidak minum minuman keras bahkan pada masa jahiliyah. Bahkan belum pernah bersujud kepada berhala. Belum pernah bersujud kepada berhala sekalipun. Dan bahkan dia termasuk, ya, bahkan dialah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa. Dari kalangan lelaki dewasa, dan dialah kalau boleh dibilang orang kedua, ya, dalam Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sendiri, ya, adalah Abdullah. Adalah apa? Abdullah. Dan dengan kita mengetahui nama Abu Bakar adalah Abdullah, berarti lengkaplah bahwasanya keempat Khulafa Rasyidin semuanya berinisial Ain. Dengan kita mengetahui nama aslinya Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman atau Abdullah bin Abi Quhafah, berarti lengkap sudah semua Khulafa Rasyidin yang 4 orang ini namanya berinisial apa? Ain, yaitu Abdullah, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Poin B, setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq justru semakin luar biasa. Dan Abu Bakar ini orang yang kaya raya, terkenal sebagai entrepreneur teladan di tengah pengusaha eksekutif, kalangan eksekutif mudanya, eksmutnya Quraisy. Bahkan dia punya kursi di parlemennya Quraisy. Jadi selain juga wirausahawan, beliau juga bisa dibilang kalau zaman sekarang politisi seperti itu. Beliau memiliki kursi di parlemen Quraisy yang namanya adalah Darun Nadwah. Darun Nadwah. Namanya Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah tempat kongkonya, tempat kumpul-kumpul dan rapatnya itu seperti balai desa para pemuka masing-masing kabilah Quraisy yang berjumlah berapa? 12. Saat masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq langsung bergerak, tidak menunggu lama, langsung kemudian, ya, begitu masuk Islam tanpa keraguan, sampai Nabi saja kaget. Jadi Abu Bakar masuk Islam tanpa ragu, Nabi sendiri terkejut dengan hal itu. Kemudian Nabi mengatakan tidak ada orang masuk Islam melainkan sempat mikir kecuali
Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar nggak mikir, langsung masuk Islam. Ya. Dan Abu Bakar memang dengan Nabi sudah seperti dua sejoli, teman sejak era sebelum Nabi diutus. Seperti itu. Sampai wafat pun demikian. Radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Bakar sajalah satu dari sekian banyak sahabat Nabi yang Allah sebut namanya sebagai sohib. Yang Allah beri gelar dia dengan nama apa? Sohib. Yaitu di surat 9, surat At-Taubah ayat yang ke-40. Gimana tuh ayat itu? Mana nih para penghafal Al-Quran nih? Mana? Para mahasantri. Ada yang datang kan dari pesantren-pesantren mahasiswa terdekat. Mana nih surat At-Taubah? Baru kita bahas hari Rabu. Ya setiap Rabu ini bahas surat masih At-Taubah, masih fresh. Bang Haidar Al-Hafidh. Nah, nih hafidnya FT. Ya, maba tapi Masya Allah. Silakan. Ya. Illa tansuruhu. Awal ayatnya illa tansuruhu. Allahu id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyatna ini. Id huma fil ghar. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ayat itu jadi Allah mengatakan id yaqulu li sahibihi. Tatkala Kanjeng Nabi berkata kepada sahibnya. Siapa sahibnya tuh? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi spesial disebut sahib oleh Allah. Masya Allah. Ya, pengakuan dari Allah. Juga dia termasuk yang dialah orang yang dimaksud di surat Al-Lail, wa sayyunahu al-atqa, diberi gelar oleh Allah dengan al-atqa. Ngeri banget gelarnya. Apa gelarnya? Al-atqa. Ya. Orang yang paling bertakwa. Ngeri banget. Ya, Masya Allah. Abu Bakar disebut oleh Allah dengan nama al-atqa. Bahkan Allah sebut dia ini menginfakkan hartanya yatazakka, untuk mensucikan jiwa. Ini persaksian atas keikhlasan Abu Bakar. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, ma yanfa'uni malun anfa' min mali Abu Bakar. Tidak ada harta yang lebih bermanfaat buatku daripada harta donasinya Abu Bakar. Jadi di list donaturnya Nabi ini, itu kalau sudah Abu Bakar yang nyumbang, itu terasa sekali nilai kemanfaatannya. Bahkan Abu Bakar pernah ngapain terkait dengan infak nih? Pernah menginfakkan seluruh harta beliau. Intinya kemudian Abu Bakar harumlah di zaman Nabi, hingga akhirnya kemudian Nabi sebelum wafat memberikan kode, dan kodenya kode keras. Ya. Kode keras. Ya. Disadari oleh para sahabat bahwasanya Nabi nanti kelak setelah wafat akan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Gimana tuh kode kerasnya tuh? Yaitu Nabi saat sakit tidak bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Nabi menyuruh istri-istri beliau untuk ngasih tahu Abu Bakar, "Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas." Tolong kasih tahu Abu Bakar, suruh dia jadi imam, gantiin saya, ngimamin salat jamaah. Akhirnya Abu Bakar setelah nggak mau tuh Abu Bakar tuh. Bahkan anaknya beliau Aisyah bilang, "Aduh, wahai suamiku, jangan nyuruh bapak saya deh. Bapak saya tuh kalau ngaji nangis, dikit-dikit nangis. Nanti nggak selesai sholatnya." Kurang lebih seperti itu. Tapi udah deh, suruh. Ya, akhirnya Abu Bakar ngimamin sholat, dan panjang ceritanya hingga akhirnya Nabi SAW wafat pada hari Senin, menurut pendapat yang terkuat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sallallahu alaihi wasallam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Innaka Hamidum Majid. Kemudian ini perlu teman-teman ketahui bahwasanya tidak benar yang dikatakan sebagian pihak bahwasanya tanggal kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diperselisihkan, sementara tanggal wafat beliau disepakati. Ini hal yang kurang tepat. Walaupun memang benar perselisihan di tanggal kelahiran lebih sengit dibandingkan perselisihan di tanggal wafat, tetapi tetap saja fakta tidak bisa dibohongi. Pada tanggalnya saja ada silang pendapat tentang tanggalnya ya. Kalau harinya maka jelas hari apa? Hari Senin. Nabi SAW wafat hari Senin pada waktu duha. Kemudian hari Senin tersebut langsung para sahabat ini bergegas. Kalangan Ansor langsung ingin mendeklarasikan pemimpin yang baru, yaitu siapa? Pemimpin barunya siapa? Ayo. Siapa? Sa'ad bin Sa'ad bin apa? Bin Ubadah. Bagus Bang Fajar. Ini dia nih.
ekonom teladan, ngerti sirah. Jadi Bang Fajar bilang Sa'ad bin Ubadah, betul sekali, Sa'ad bin Ubadah. Ya, Sa'ad bin Ubadah ingin dideklarasikan oleh, jadi kalangan Ansor sudah mengundang pers, ya, ini ingin mendeklarasikan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin baru. Kenapa para sahabat tergesa-gesa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan maksudnya para sahabat ini maruk kekuasaan, bukan. Tapi karena umat ini tidak punya pemimpin walau hanya sedetik. Siapa nanti yang kemudian memutuskan kalau ada sengketa? Kalau ada musuh menyerang, sementara Madinah saat itu sedang panas dengan Romawi. Madinah saat itu kondisinya sedang panas-panasnya dengan Romawi. Nanti gimana? Hah? Apalagi di saat itu sudah ada pasukan yang sudah siap lepas landas. Itu pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ini kalau tidak ada pemimpin tertinggi ini gawat, harus segera diangkat. Walaupun hal tersebut dilakukan sebelum pemakaman Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini para sahabat menggunakan fikih aulawiyat. Fikih apa? Aulawiyat, fikih prioritas. Yang mungkin kita orang bodoh menganggapnya itu salah, tapi dianggap oleh para sahabat yang jauh lebih pintar dari kita itulah yang lebih benar. Tetapi langsung bergegas orang-orang Muhajirin menyusul. Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah menyusul ke tempat deklarasinya yang bertempat di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Langsung Abu Bakar berpidato bahwasanya nanti kalian kalau menunjuk Sa'ad bin Ubadah, nanti orang Arab lain, suku-suku seantero Jazirah Arab ini nggak setuju. Karena mereka tidak akan tunduk kecuali kepada pemimpin klasik mereka sejak zaman kuno, yaitu suku Quraisy. Kan Ansor bukan Quraisy. Ansor ini Aus dan Khazraj. Nanti nggak nurut sama kalian. Wah, karena elektabilitasnya rendah, karena kurang populer, ya. Jadi elektabilitasnya. Jadi kalau seandainya orang Arab, siapa sekarang pemimpin Islam nih? Pengganti Nabi? Ya, Sa'ad bin Ubadah, siapa tuh nggak kenal, gitu ya. Apalagi orang Aus dan Khazraj ini namanya belum setinggi nama Quraisy. Quraisy terkenal dari dulu, pelayan Ka'bah, rumah ibadah sucinya orang Arab jahiliyah, ya. Karenanya kemudian akhirnya diskusi di antara mereka. Diskusi ya, bukan berantem nih. Awas nih, bukan berantem tapi apa? Diskusi, tukar hadis, tukar pendapat, bukan berantem. Hingga akhirnya kemudian Abu Bakar menyebutkan hadis bahwasanya al-a'immatu min Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy, para khalifah itu dari Quraisy. Hingga akhirnya kemudian langsung semua sahabat menyetujui. Jadi gini ya, sahabat kalau dengar hadis tuh langsung apa? Sami'na wa ata'na, enggak bilang, "Oh, enggak. Itu barangkali maksudnya Nabi." Enggak gitu. "Oh, enggak, itu tidak sesuai dengan zaman now." Enggak gitu. Langsung mereka apa? Sami'na wa ata'na. Akhirnya langsung Abu Bakar mengangkat tangan Umar. Kalau begitu saya angkat Umar sebagai khalifah. Tiba-tiba Umar dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Kenapa nih baterainya habis? Tes. Tim, gimana tim? Kedengeran gak sih? Tar dulu ya. Oke, anggap dulu break ya. Silakan. Saya kirimin gambar sesuatu, tolong dilihat di grup. Kenapa? Ini habis beneran baterainya. Ininya ya. Tes. Silakan dipasang. Tolong dilihat di grup ya. Di grup saya kirim sesuatu. Tolong dilihat. Nah, sambil nunggu ya, dilihat dulu. Itu HP sinyalnya.
Gimana solusinya, Bang? Ini speakernya ini. Bener. Tolong dilihat dulu ya di grup, dilihat. Buka sesuatu saya kira. Nggak apa-apa kali saya teriak-teriak. Hariman ada nggak? Jifar? Ada Jifar. Oke, aku break dulu ya. Silakan dibaca-baca bukunya. Silakan. Buku. Saya kirimin lagi. Bisa ya, tes. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya kemudian Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah malah membaiat Abu Bakar. Kemudian langsung konyong-konyong para sahabat Ansor langsung membaiat Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian pada sore harinya diadakan pembaiatan secara umum di Masjid Nabawi. Semuanya membaiat, bahkan termasuk juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya. Ini diriwayatkan termasuk juga Az-Zubair bin Awam dan juga Ali bin Abi Thalib ikut membaiat. Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib ikut membaiat. Bahkan Imam Muslim mengatakan saat mengomentari hadis tersebut, ini hadis terbaik yang pernah saya dapatkan. Itu hadis tentang bahwasanya Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib ikut membaiat Abu Bakar sejak hari pertama. Hari Selasa kemudian dibaiat secara umum seluruh kaum muslimin. Kemudian barulah hari Rabu Nabi SAW dimakamkan. Dan para sahabat juga memperhitungkan karena memang innallaha harrama 'ala ardi an ta'kula jasadal anbiya. Allah melarang bumi untuk melampaukan jasadnya para nabi. Termasuk juga berarti melarang bakteri-bakteri untuk membusukkan jasad nabi, para nabi semuanya. Kan gitu berarti pemahamannya ya. Karena busuknya kan dengan bakteri bukan dengan tanah. Termasuk berarti bakteri di udara tidak membusukkan jasadnya para nabi. Jadi Nabi SAW kata Abu Bakar saat mencium kening Nabi sebelum dimakamkan, engkau harum saat hidup dan engkau harum saat wafat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Di antara program 100 hari pertamanya Abu Bakar As-Siddiq adalah memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid sesuai dengan pesannya Rasul. Jadi Rasul ini di antara program kerjanya di akhir era masa hidupnya Nabi adalah mengirim pasukan Usamah melawan
Romawi. Dan Usama anak muda. Ya, usianya saat itu hanya 17 atau 19 tahun. Ada 2 riwayat. Berarti lebih muda dari kita lah. Bayangin aja anak-anak seumuran kayak gini mimpin pasukan lawan Romawi lagi. Itu kayak lawan Amerika. Sahabat bilang, "Wih, Abu Bakar, ganti tuh. Masa Usama yang mimpin?" Kata Abu Bakar apa? "Enak aja. Saya nggak mau ganti-ganti orang yang sudah ditunjuk Nabi." Abu Bakar udah tunda dulu pemberangkatannya. Nggak mau. Saya tidak mau menunda-nunda program yang sudah dicanangkan Nabi SAW. Akhirnya berangkat. Dan efek positifnya adalah sampai di lokasi perang, ternyata Romawi ini nggak jadi datang. Mereka memilih untuk tidak datang, sehingga kemudian pasukannya pulang dengan status menang WO. Ini aturan perang saat itu seperti itu. Dan beberapa perang di zaman Nabi pun musuh nggak datang, ya, musuh kabur. Sehingga ketika pulang, orang-orang Arab sejazirah semuanya merasa kagum, merasa ngeri. Ini pemerintahan baru beberapa hari saja sudah membuat takut Romawi. Pemimpin yang ditunjuk sebagai panglima perang aja baru bocah, masih ingusan sudah membuat ngeri Romawi. Akhirnya semua orang Arab tidak ada yang kemudian macam-macam sama Abu Bakar. Tetapi ternyata ada juga nabi-nabi palsu yang memprovokasi mereka untuk kemudian keluar dari Islam. Ya, di antara Musailamah, Tuhalaiha. Anda bisa lihat petanya di salah satu gambar yang saya kirimkan dengan captionnya. Sengaja caption saya tulis terpisah supaya bisa di forward. Ya. Bisa dilihat itu melawan nabi-nabi palsu. Dan kisah tentang melawan nabi palsu sangat panjang dan cukup terkenal, yang pada akhirnya kemudian memunculkan ide untuk mengumpulkan mushaf. Karena pada zaman tersebut mushaf ini belum dibukukan, belum dikumpulkan dalam satu dokumen resmi kenegaraan. Mushaf ada, tetapi merupakan mushaf-mushaf pribadi yang ditulis oleh masing-masing sahabat. Seperti Anda datang pengajian kali ini, masing-masing mempunyai catatan, kemudian pulang. Ada nggak catatan resmi, notulasi resmi yang dikumpulin dari kalian semua? Kan belum ada. Nah, itu yang terjadi pada mushaf. Bukan mushaf baru ditulis ya, awas nih, salah paham. Ditulis dari zaman Kanjeng Nabi SAW yang sekretaris wahyunya jumlahnya 70-an. Tidak ada wahyu melainkan ditulis. Saya ulangi, tidak ada ayat melainkan ditulis, termasuk ayat-ayat yang dinasakh, ditulis. Dan itu semua karena para penghafal Quran wafat saat perang Yamamah melawan Musailamah, sehingga kemudian muncullah ide daripada ini orang-orang hufaz ini wafat, mendingan langsung saja Qurannya kita kumpulkan sehingga ada dokumen resmi, ada backupnya. Kemudian Abu Bakar juga tidak ketinggalan juga melawan orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Melawan orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Mereka masih muslim tetapi tidak mau bayar zakat saja. Maka para sahabat semua kemudian mengatakan, udahlah kita nggak usah perangi, biarin aja. Tapi Abu Bakar tidak. Jadi itu momen Umar melunak, Abu Bakar tegas. Itu momen unik ya. Umar lunak, Abu Bakar tegas. Umar bilang, Abu Bakar, kamu mau merangi orang yang bersyahadat, orang yang masih sholat? Nah, Abu Bakar kemudian bawakan hadis apa? Umir tuan uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Itu ayat. Juga surat At-Taubah, fa in tabu wa aqamus sholata wa atamus zakah. Dan tidak ketinggalan Abu Bakar juga masih sempat meluaskan wilayah Islam. Dan maksud meluaskan wilayah bukan meluaskan daerah jajahan, salah besar, tetapi meluaskan wilayah dakwah. Karena memang Nabi mengamanatkan, ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya kalian ini diperintahkan uzu, ya, bismillah, uzu wala tabullu wala tuqatilu walidan, dan terus panjang hadisnya, yang kesimpulannya adalah para sahabat diperintahkan untuk jihad ofensif. Untuk jihad apa? Ofensif. Jadi perintah jihad tidak hanya jihad defensif seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah membantu mereka, ya, dan memudahkan kita membantu mereka. Tapi juga ada jihad ofensif, di mana jihad ofensif dalam mazhab kita ditegaskan juga dalam Fathul Bari. Ini disepakati ulama minimal setahun 2 kali. Minimal setahun 2 kali. Dan ini jihad ofensif dilakukan oleh Kesultanan Nusantara. Sultanan Demak melakukannya, Sultanan Samudra Pasai melakukannya,
Afghanistan dan semuanya melakukan jihad ofensif ini, tidak hanya jihad defensif. Di mana jihad ini bertujuan untuk menawarkan Islam. Jadi datang-datang bukan langsung menyerang, tapi ngapain? Berdakwah, ceramah dulu, sampaikan ayat Quran, kemudian menawarkan Islam. Kalau tidak mau, maka berarti pilihannya ada dua. Pilihannya adalah berdamai dengan kemudian membayar jizyah. Dan jizyah ini sifatnya kebijakan saja. Jika ada negara tidak mewajibkan jizyah kepada negara tetangga, maka tidak mengapa. Demikian dijelaskan oleh sejumlah ulama, seperti ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam buku beliau Ahkam Az-Zimmiyin wal Mu'ahadin. Kemudian kalau tidak mau berdamai membayar jizyah, berarti Anda sama dengan menantang perang. Maka kemudian jika musuh mau perang, maka berarti kaum muslimin siap meladeni. Tetapi tetap perangnya dengan etika, dengan adab, sehingga yang terjadi bukan penghancuran, tetapi hanyalah pelemahan ancaman. Yang terjadi hanyalah apa? Pelemahan ancaman. Karena musuh kalau tidak ditindak akan mengancam, maka dilemahkan ancaman tersebut. Buktinya adalah dalam Islam dilarang menghancurkan bangunan. Jadi tenang saja anak-anak sipil, anak-anak ars, kalau Anda bikin bangunan di negara manapun, kalau pasukan Islam sampai sana, bangunan tidak akan dihancurkan. Karena yang dilawan hanyalah orang-orang saja, bukan bangunan. Bangunan salah apa? Pohon tidak pernah dibakar, tidak dipotong, sehingga para pecinta alam tidak akan khawatir. Ada pasukan Islam sampai wilayah tertentu yang dilemahkan ancaman musuhnya, tapi pohon aman-aman saja. Juga pemeluk agama yang berlindung di tempat ibadah tidak perlu khawatir. Para wanita tidak perlu khawatir, anak-anak apalagi tidak perlu khawatir. Para pendakwah agama lain juga tidak perlu khawatir, semuanya dilindungi. Tapi yang ditindak hanyalah musuh yang apa? Yang mengancam. Sehingga teman-teman bisa lihat ada peta perluasan wilayah. Dilihat di situ, saya file kedua atau file berapa ya? Dilihat peta perluasan wilayah di zaman Abu Bakar As-Siddiq, meluasnya ke arah utara. Dan nanti kalau saya bilang jazirah Arab, maka maksudnya adalah semenanjung apa? Arab. Kalau saya nanti bilang jazirah Arabia, maka maksudnya adalah semenanjung Arab yang sekarang meliputi Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait. 6 negara ya? 6 negara betul? Apa 7? Ini negara-negara yang ada di Jazirah Arab. Tadi apa saja? Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Ini negara di Jazirah Arab. Kemudian ada lagi istilah namanya Syam. Ini berarti meliputi 4 negara. Awas jangan bilang 5 ya, tapi apa? 4 negara. Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Awas jangan bilang 5 negara. 4 negara saja. Meskipun ada 1 negara yang reseh di situ. Kemudian ada wilayah namanya Irak. Ya tentu saja masih Irak sekarang. Ada wilayah namanya Persia, mencakup sebagian Irak, Iran, dan juga Afghanistan. Ada wilayah Mesir, masih Mesir namanya. Dan ada wilayah namanya Asia Kecil atau Anatolia, yaitu Turki sekarang. Ini tolong istilah-istilah dipahami. Ada lagi istilah Hijaz. Istilah apa? Hijaz. Teman-teman lihat situ di file yang saya kirim nomor ini, nama-nama wilayah di Jazirah zaman Old. Ada Hijaz. Apa tuh Hijaz? Hijaz meliputi Mekah, Madinah, dan Taif. Mekah, Madinah, dan Taif. Kalau sekarang sama Jeddah berarti. Itu Hijaz. Ada lagi nama wilayah Najd. Apa? Meliputi Riyadh sekarang. Riyadh dan sekitarnya. Kemudian kalau Oman masih dari dulu Oman namanya. Yaman dari dulu Yaman. Kalau Bahrain, ini ada penyempitan makna. Bahrain dahulu itu mencakup juga Arab Saudi daerah timur. Ya. Seperti Dammam, Yambu itu masih Bahrain dahulu. Kalau sekarang Bahrain kan cuma kecil ya. Lebih kecil dari Jakarta. Nah, seperti itu. Ini istilah-istilahnya biar kita paham. Baik, 5 menit yang terakhir saya persilakan untuk bertanya.
di mana akhirnya kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq ini ya berakhir dengan kemudian Abu Bakar meninggal saat perang Yarmuk. Saat perang apa? Perang Yarmuk. Yang kemudian di perang Yarmuk ini di tengah-tengahnya Abu Bakar meninggal dunia, sementara pasukan sedang sibuk melawan Romawi. Sehingga kemudian berita wafatnya Abu Bakar sengaja dirahasiakan sampai kaum muslimin menang satu ronde. Kemudian baru diberitahukan kabar tersebut. Dan di tengah-tengah perang Yarmuk terjadi perubahan kepemimpinan pasukan perang yang tadinya dipimpin oleh Khalid bin Walid, kemudian diubah oleh Umar bin Khattab menjadi Abu Ubaidah bin Jarrah. Semoga Allah meridhai mereka semua. Silakan jika ada pertanyaan sampai 9.20. Untuk akhwat boleh bertanya langsung, tapi mendekat, atau boleh menulis di kertas. Yang laki-laki sama boleh bertanya langsung, boleh menulis di kertas. Silakan. Kalau tidak ada saya lanjut materi. Ini ada nama-nama pejabat di zaman Abu Bakar ya. Saya kirimin deh. Beberapa pejabat tinggi zaman Abu Bakar. Ini perang Yarmuk, saya kirimin perang Yarmuk. Oke. Abu Bakar As-Siddiq saat menjelang wafat kemudian didatangi oleh sejumlah sahabat. Hingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengumumkan, saya menunjuk setelah saya khalifahnya adalah siapa? Umar bin Khattab. Maka proteslah sejumlah sahabat. Wahai khalifah, Umar ini kan orangnya tahu sendiri. Ya mereka menilainya Umar temperamental. Ya, Umar ini ya begitulah, kita semua tahu ya, tapi semua dengan kesempurnaan di sisi tersebut ya. Jadi Umar berhasil menyempurnakan sisi tersebut yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah kelemahan, bagi Umar adalah kelebihan. Tapi Abu Bakar kemudian beralasan dengan mengatakan, nggak apa-apa, tetap umat. Saya tidak akan merubah keputusan saya, karena saya ingin nanti di hadapan Allah, kalau Allah bertanya kepada saya, siapa yang kamu tunjuk menjadi pemimpin setelah kamu bagi kaum muslimin, maka saya punya jawaban yang enak. Saya akan mengatakan, saya menunjuk kepada mereka sebagai pemimpin, yaitu orang terbaik di tengah mereka. Jadi Abu Bakar luar biasa ya, menunjuk Umar sebelum wafat. Dan Abu Bakar wafat pada tahun ke-13 Hijriah atau tahun 634 Masehi. Yang itu berarti masa pemerintahan Abu Bakar hanya berumur 2 tahun 3 bulan. Hanya berumur 2 tahun 3 bulan. Dan memang Abu Bakar sekilas di masa beliau ini masih sibuk dengan urusan internal, merapihkan dan menindak nabi-nabi palsu, penolak yang menolak bayar zakat dan semisalnya, sehingga tidak banyak manuver keluarnya. Tapi hebatnya dalam 2 tahun masih sempat-sempatnya kemudian meladeni Persia, meladeni Romawi. Masya Allah. Masya Allah. Ini bisa dilihat ya, melawan Persia dipimpin Khalid bin Walid, Musanna bin Harithah. Melawan Romawi dipimpin Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin As. Seperti itu. Masya Allah. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Ya, silakan. Oh ya, di zaman Abu Bakar ini sistem pemerintahan masih sederhana. Anda bisa lihat pemimpin daerahnya ini belum banyak, di mana Abu Bakar ini memiliki beberapa sekretaris, dan sekretaris ini kelak ada yang ditugaskan menjadi sekretaris pengumpulan Quran. Jadi proyeknya Abu Bakar adalah mengumpulkan teks-teks Al-Quran yang tertulis di sembarang tempat. Ya, ini maksudnya sembarang tempat, sembarang media. Ada yang ditulis di batu, ada yang di daun, di tulang, kan macam-macam tuh ya. Maka suruh ngumpulin. Dan baru diterima sebagai mushaf Al-Quran ini kalau yang membawanya 2 orang atau lebih.
disertai hafalan. Jadi tim yang mengumpulkan mushaf dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Mereka ini timnya hafid Al-Quran semua. Mereka juga menguasai semua qiraat. Sehingga kemudian setiap Quran yang datang ini hanya menguatkan hafalan mereka saja. Mereka sudah hafal kok. Kalau disuruh nulis Quran bisa mereka. Cuma demi kehati-hatian, dan ini bukti Allah menjaga Al-Quran, maka semuanya baru diterima kalau ada apanya? Ada bukti fisiknya. Ada bukti fisiknya. Allah alam misal. Demikian kita break dulu sampai pukul berapa Bang Habli? Dokter? 9.40 ya. Oke, saya serahkan ke moderator lagi. Kita bisa break sambil sholat duha atau semisalnya membaca-baca, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berakhirlah pada sesi pertama, yaitu overview dari zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Untuk saat ini insyaallah kita akan break hingga jam 9.30 yang akan membahas kembali mengenai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada hadirin sekalian boleh dipersilahkan melaksanakan sholat duha ataupun kegiatan ibadah lainnya. Dan untuk yang lainnya teman-teman jangan lupa melaksanakan presensi sedang diedarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.